Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Jadi sudah jelas ya kesimpulannya, bahwa ternyata nasab Wali Songo itu tidak tersambung kepada nasab Ba'alawi dan beda jalur. Sehingga bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah penemuan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, dan harus kita dukung, harus kita support. Meskipun terkadang beberapa orang atau beberapa oknum, termasuk tokoh agama, baik dari kalangan NU maupun dari kalangan lain, itu tidak sependapat atau tidak setuju dengan penemuan tersebut. Tapi memang buktinya, faktanya memang seperti itu, bahwa nasab Wali Songo itu tidak sejalur dengan nasab Ba'alawi dan tidak tersambung juga dengan nasab Ba'alawi. Sehingga bisa dikatakan bahwa jika selama ini memang ada penggiringan opini atau mungkin semacam pendapat yang menyatakan bahwa nasab Wali Songo itu tersambung kepada Ba'alawi, lah itu adalah salah. Yang betul itu nasab Wali Songo itu sendiri, nasab Ba'alawi itu sendiri. Dan bedanya lagi, kalau nasab Wali Songo itu nyambungnya itu ke Kanjeng Nabi, sementara nasab Ba'alawi hingga saat ini masih diragukan ketersambungannya kepada Kanjeng Nabi, bahkan dinyatakan terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Semua itu berdasar kajian ilmiah Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan hingga saat ini kan belum ada bantahan dari pihak Ba'alawi tentang apa yang dilakukan oleh Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Memang beberapa waktu yang lalu itu muncul seorang ustadz yang katanya itu siap berdebat dengan Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Namun sayangnya si ustadz itu mengatasnamakan dirinya sendiri. Jadi dia tidak berfungsi atau selaku perwakilan dari Ba'alawi. Jadi misalkan Kyai Imaduddin itu melayani tantangan tersebut, yaitu percuma dan rugi saja. Sebab yang diinginkan itu adalah perdebatan ilmiah dari pihak Ba'alawi dengan pihak Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kemudian misalkan ada orang pribumi yang tidak ada sangkut pautnya dengan Ba'alawi, kok kemudian mau coba-coba menantang debat Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu tentu saja tidak mungkin akan dilayani oleh Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kalau misalkan para habaib Ba'alawi itu memang punya hujah, punya dasar, punya alasan kuat untuk membantah kajian ilmiah Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani, harusnya mereka itu mengeluarkan atau menunjuk salah satu habib dari mereka untuk melakukan debat ilmiah. Kalau misalkan para habib Ba'alawi itu menunjuk orang pribumi Nusantara yang tidak ada sangkut pautnya atau tidak satu klan dengan mereka, yaitu sama saja seperti mengadu domba. Jadi sekali lagi kita harus dukung kajian ilmiah Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan di video awal tadi Bapak Kiai Haji Said Akil Sirot sudah memberikan penjelasan, sudah memberikan keputusan bahwa nasab Wali Songo itu tidak tersambung kepada nasab Ba'alawi. Artinya berbeda jalur. Dan kita tunggu suara-suara dari tokoh-tokoh lain yang menyuarakan kebenaran sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Said Akil Sirot tersebut. Namun terkadang kita juga melihat di video YouTube itu ada tokoh-tokoh NU yang menjelaskan bahwa nasab Wali Songo itu nyambungnya ke Ba'alawi, yaitu adalah sebuah data yang jika dicocokkan dengan apa yang sudah ditemukan oleh Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu tidak nyambung dan tidak sejalan. Artinya apa? Artinya misalkan apa yang sudah dikatakan atau yang sudah dijelaskan oleh tokoh-tokoh NU kala itu yang membahas atau menjelaskan bahwa nasab Wali Songo itu nyambungnya ke Ba'alawi, itu harusnya jika sudah mengetahui data yang baru ini, mereka harus bisa merubah semua itu dan harus menyesuaikan data baru yang lebih otentik dan lebih bisa dipercaya. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani maupun Tubagus Nur Fadil maupun Gus Wat Pleret maupun Kanjeng Raden Fakih Wirahadiningrat, itu semua itu melalui proses yang panjang, tidak asal-asalan, tidak langsung jadi, tapi melalui proses penelitian, pendataan, kajian ilmiah, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang disimpulkan itu bukan hal yang sembarangan, tapi sudah melalui proses yang sangat rumit sehingga melahirkan suatu keputusan tersebut. Makanya harusnya kita itu sebagai orang-orang pribumi itu mendukung apa yang menjadi statement para ulama-ulama pribumi Nusantara ini. Dan mudah-mudahan saja agenda tentang pembahasan nasab tersebut nanti dibawa di acara Haul Akbar Wali Songo yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2023 mendatang di Masjid Istiqlal Jakarta. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan tentang nasab tersebut, tentang kajian ilmiah Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sehingga semua rakyat Indonesia itu bisa tahu, bisa paham, bisa mengerti, dan nanti tidak mudah dikibuli, nanti tidak mudah dibohongi hanya dengan cerita-cerita yang halu tanpa dasar dan fakta yang jelas. Karena acara Haul Akbar Wali Songo itu adalah sebuah acara yang sakral, yang spektakuler.
Harusnya itu dikemas menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dan salah satunya adalah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun nanti misalkan ada beberapa oknum atau beberapa orang itu kok tidak sependapat, tidak setuju dengan kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, itu ya biarkan saja, biar berproses untuk memahami apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun kita yakin tetap lebih banyak yang mendukung daripada yang tidak mendukung. Dan kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah soal kebenaran, sehingga misalkan tidak ada yang mendukung pun tetap akan dijalankan. Dan sebaliknya, misalkan banyak yang mendukung, itu pun yang mendukung juga mendapat keberkahan, mendapat pahala karena sudah berusaha membantu menyebarkan kebenaran, memberikan kebenaran, memberikan edukasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang bahayanya kebohongan. Dan sekali lagi, ini bukanlah sentimen tentang ras, tentang klan, atau tentang marga, itu bukan ya. Tapi ini adalah demi suatu kebenaran yang harus diungkapkan ke publik, demi sebuah kebenaran yang harus ditegakkan, demi sebuah kebenaran yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia, terutama umat muslim yang ada di Indonesia ini. Terus misalkan nanti kok setelah debat ilmiah atau tes DNA para habaib Alawi dari zaman itu tidak terbukti sebagai cucu Nabi, itu bagaimana? Ya tidak apa-apa, kita menerima semua itu dengan lapang dada. Dan tentu saja semua itu harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar, harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di Nusantara ini. Tidak perlu membawa adat dan budaya dari negaranya sana, kemudian menggeser adat dan budaya yang asli ada di Nusantara ini. Sebab para wali songo zaman dahulu itu berdakwah di Nusantara itu tidak pernah menghilangkan ajaran yang ada di Nusantara ini. Tapi justru ajaran-ajaran yang ada di Nusantara ini, adat istiadat yang ada di Nusantara ini, itu dimasuki atau disusupi ajaran-ajaran Islam. Sehingga secara tidak langsung orang-orang di Nusantara ini memeluk dan masuk agama Islam dengan sendirinya tanpa dengan paksaan. Itulah hebatnya para wali songo. Makanya sekarang jika misalnya para duriah wali songo itu mau menyuarakan kebenaran, otomatis rakyat Indonesia itu akan mendukung, akan mensupport. Sebab bagaimanapun orang-orang di Nusantara ini bisa paham tentang Islam, bisa tahu tentang Islam, bisa mempelajari Islam, itu awal-awalnya zaman dahulu kala itu karena peran wali songo yang susah payah menyebarkan Islam di bumi Nusantara ini. Sehingga sangat wajar dan harus kita itu berterima kasih kepada para wali songo. Kemudian kita juga mengikuti para duriah wali songo yang sejalan dengan ajaran-ajaran dari nenek moyang mereka. Karena kalau nama wali songo itu tidak kita suarakan, tidak kita gaungkan, ajarannya kita lupakan, yaitu nanti negara ini bisa dimasuki oleh ajaran-ajaran lain yang bisa merusak ajaran wali songo. Dan tentunya itu pasti merusak generasi bangsa ini. Sebab ajaran-ajaran wali songo itu semuanya itu demi kebaikan, demi keberlangsungan adab, demi keberlangsungan adat istiadat, dan demi keberlangsungan kebaikan di bumi Nusantara ini. Sehingga jika ajaran wali songo itu kok digeser, diganti dengan ajaran lain, itu otomatis negara kita menjadi negara yang sudah tidak beradab sebagaimana yang diinginkan oleh para wali songo zaman dahulu. Dan ini hanya statement ya, hanya pendapat, boleh dibantah, boleh juga diikuti.